Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini, tak jarang kabar yang simpang siur muncul dan menggemparkan masyarakat. Salah satunya adalah berita mengejutkan yang belakangan ini viral, yakni kabar bohong bahwa Ustadz Abdul Somad atau Uwas telah dibaptis masuk agama lain. Astagfirullah. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tuntas dari awal munculnya isu, tanggapan Uwas, hingga pelajaran besar yang bisa kita ambil. Mari simak video ini sampai akhir agar tidak salah paham dan tidak terjerumus dalam menyebarkan fitnah. Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe channel ini agar kebaikan ini menyebar lebih luas. Bersama Al-Maghfirah Channel, kita menelusuri kisah dan kebenaran Islami yang mendalam dan mencerahkan. Isu tersebut pertama kali muncul di media sosial dalam bentuk potongan video dan foto editan yang memperlihatkan seseorang mirip Ustadz Abdul Somad. Video ini cepat sekali menyebar dan memicu kegaduhan di berbagai platform, terutama di kalangan umat Islam yang mengenal beliau sebagai seorang dai tangguh. Tidak sedikit netizen yang emosional, kecewa, bahkan merasa dikhianati hanya karena menyaksikan potongan gambar yang belum jelas kebenarannya. Sayangnya, banyak orang terjebak dengan konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi umat. Tidak ada sumber jelas, tidak ada konfirmasi, dan tidak ada bukti kuat bahwa video tersebut benar-benar menunjukkan Uwas. Para penyebar hoaks ini memanfaatkan potongan video itu untuk menebar fitnah. Ironisnya, ada pula akun-akun besar yang turut menyebarkan informasi tanpa verifikasi, membuat isu ini makin membesar. Padahal dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu tabayyun atau klarifikasi sebelum mempercayai sebuah berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, agar kita tidak terburu-buru mempercayai informasi dari orang fasik karena dapat menimbulkan kerusakan. Sayangnya, banyak dari kita yang melupakan adab ini dalam menghadapi kabar viral. Berita tentang Uwas dibaptis bukan hanya bentuk hoaks, tetapi juga bagian dari skenario fitnah besar yang bertujuan menjatuhkan ulama. Fitnah seperti ini bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakharmonisan di masyarakat, apalagi jika menyangkut tokoh yang memiliki pengaruh besar. Maka kita harus lebih berhati-hati dan cerdas dalam menerima setiap informasi yang beredar. Setelah berita ini viral, Ustadz Abdul Somad akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah video klarifikasi di akun resmi miliknya, beliau dengan tegas membantah kabar tersebut. Uwas menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah dibaptis, tidak pernah meninggalkan Islam, dan bahwa berita yang beredar hanyalah fitnah keji yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beliau juga menekankan pentingnya literasi digital dalam menghadapi zaman sekarang. Banyak orang mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Dalam klarifikasinya, Uwas juga menenangkan umat dengan mengatakan bahwa ujian seperti ini bukan hal baru bagi orang-orang yang berada di jalan dakwah. Uwas juga menyampaikan bahwa fitnah kepada para ulama bukanlah hal yang asing. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun difitnah di masa hidupnya. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk tidak terpancing emosi dan tetap istiqomah menjaga ukhuwah serta kewarasan berpikir. Tanggapan bijak dan tenang dari Uwas membuat banyak orang sadar bahwa mereka telah terperangkap dalam jebakan media yang tidak bertanggung jawab. Klarifikasi ini menjadi tamparan keras bagi penyebar hoaks dan pembelajaran penting bagi kita semua tentang bahaya fitnah di era digital. Dari kasus viral ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya tabayyun dalam menyikapi informasi, apalagi yang menyangkut kehormatan seseorang. Jangan mudah percaya, apalagi menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Sebab menyebar berita bohong bisa menjadi dosa besar dan menghancurkan nama baik orang lain. Kedua, kita belajar tentang kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi fitnah. Ustadz Abdul Somad memberikan contoh nyata bagaimana seorang dai menghadapi badai cobaan dengan ketenangan dan keteguhan iman. Beliau tidak terpancing untuk marah, tapi justru menggunakan kesempatan ini untuk memberikan edukasi kepada umat. Ketiga, kita harus lebih kritis dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebar hoaks atau alat fitnah yang merugikan orang lain. Ingat, setiap jari yang kita gerakkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan keempat, marilah kita lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jangan biarkan fitnah memecah belah kita. Bersatulah dalam kebenaran, jauhi prasangka buruk, dan kuatkan iman dengan ilmu dan adab. Dengan begitu, kita bisa menjadi umat yang kuat dan bermartabat. Ya khaira mauludin bimakkata qad ata. Ya khaira mauludin bimakkata qad ata. ذلت لهيبتي جميع خصومي
خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا Allahumma sholli ala sayyidina. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga video ini membuka mata dan hati kita untuk selalu berpikir jernih dan berhati-hati dalam menerima berita. Jangan mudah terpancing emosi, apalagi sampai menyebarkan informasi yang tidak kita pastikan kebenarannya. Jadikanlah kisah ini sebagai pelajaran penting agar kita semakin bijak dan dewasa dalam menyikapi arus informasi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan terhadap dakwah dan konten positif. Share ke saudara, sahabat, dan keluarga agar tidak terjebak fitnah. Komen pendapatmu tentang pentingnya klarifikasi dan tabayyun di zaman ini. Subscribe Al-Maghfirah Channel dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah dan pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga para ulama kita dan menjauhkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin.